Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami' yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para pendengar radio Yasmaja Kota Pekalongan, Batang, Comal dan sekitarnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tempat yang penuh mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, setelah melaksanakan salat maghrib berjamaah, pembacaan zikir, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan turunnya hujan rintik-rintik, dengan hembusan angin yang begitu sejuk di Kota Pekalongan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini adalah menunjukkan suatu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, suatu kebajikan yang telah dijalani oleh antum. Allah mengirimkan bagian yang terbesar kenikmatannya kepada kita, yaitu dengan turunnya hujan. Air digambarkan adalah suatu kehidupan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat suci Al-Qur'an, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Dan kami telah jadikan suatu kehidupan, bahwasannya air tersebut adalah suatu kehidupan. InsyaAllah dengan turunnya hujan pada hari ini, air yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, InsyaAllah adalah bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagian kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sebelum saya mulai, ada sedikit oleh-oleh. Dengan cuaca yang begitu baik, dengan hadirnya para jamaah yang begitu banyak, Masya Allah, tabarakallah. Ini hadir jamaah banyak, kejebak hujan atau memang mau hadir ini. Tapi tidak apa-apa, semuanya mendapatkan kebahagiaan rahmat dari Allah, mendapatkan bagian kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan hadir fi raudhah min riyadil jannah, daripada kebun-kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyaknya hadirnya para jamaah, saya ingin memberikan sedikit oleh-oleh di awal pelajaran ini, yaitu untuk menentukan juz di dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Quranul Karim ada berapa? 6.666 ayat. Kemudian ada 114 surat. Kemudian 30 juz. Nah, sekarang terkadang kita kalau membaca Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, kita kebingungan. Ketika masuk juz 3, juz 4, juz 5, juz 6 sampai juz 30, kebingungan cari halaman, betul. Di halaman berapa? Di halaman berapa? Nah, kebetulan ini yang sekarang kita baca, tilkar rusulu faddalna ba'dhum, tadi yang saya baca, ini adalah ayat pertama daripada juz ketiga. Juz ketiga. Bagaimana mencari halaman daripada juz ketiga tersebut? Atau mencari juz keempat halaman berapa? Juz kelima halaman berapa? Juz keenam halaman berapa? Nah, di sini ada kaidah, ada thariqah, ada cara yang diajarkan oleh mereka para ulama. Kebetulan yang mengajarkan orang yang menulis Al-Quran. Siapa? Di kota Madinah ada seorang alim, orang yang soleh, yang ditugaskan oleh negara, namanya Utsman Toha. Utsman Toha ini, beliau selain tulisannya bagus, kemudian beliau khattat. Kalau bilang khattat itu ahli menulis Al-Quran, ahli kaligrafi, namanya khattat, ahli kaligrafi. Nah, beliau ini ditugaskan oleh negara untuk menulis Al-Quran. Menulis Al-Quran. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, sampai Qul a'udzu birabbin nas. Beliau ditugaskan. Tulisannya bagus. Saya ketika di kota Madinah, setoran. Setoran apa? Setoran huruf alif. Setoran huruf alif. Umpamanya saya punya buku tebal segini. Ini saya beli buku segini tebalnya. Nanti huruf alif itu saya tulis mungkin ada 5 lembar. Alif, 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 alif. Ratusan alif. Ribuan huruf alif. Itu pun masih ada yang salah. Nanti buat huruf ba, ta, jim, kemudian menyambung. Umpamanya kalimat alif, lam, mim, qa, sin, kaf, ya, ain, shad. Itu untuk membuat huruful muqatta'ah. Baik. Nah, beliau ini mengajarkan kaidah thariqah. Jadi perhatikan,
buat para bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, ini berlaku untuk Al-Quran cetakan Saudi Arabia. Ya. Yang kadang-kadang para jamaah haji bawa Al-Quran dari Saudi Arabia yang warna hijau atau biru dan dikenal dengan Quran pojok. Itu ada kaidahnya, ada caranya bagaimana cara mencari juz Al-Quran tersebut di dalam halaman. Bagaimana mencari halaman daripada juz tersebut. Umpamanya saya bisa tahu juz 3 di halaman 42, juz 5 di halaman 82. Ini pasti akurat. Antum sekarang bisa melihat di aplikasi di HP. Ini sekarang sudah perkembangan zaman modern. Gunakan HP atau tab komputer untuk wasail, untuk perantara kebajikan. Ini HP bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk kejelekan. Nah, maka dari itu tolong yang punya HP, yang punya Android, yang punya iPhone, tolong di-download Al-Quran. Di-download Al-Quran. Contohnya seperti ini, ada Al-Quran di HP, kita download Al-Quran. Kita ambil Al-Quran tersebut, untuk apa? Kita baca. Di perjalanan, kemudian ketika di masjid, ataupun kalau ketika di rumah, kemudian ketika ingin mencari pembahasan di dalam Al-Quran Al-Karim, kita ambil dan kita baca. Baik. Nah, caranya bagaimana? Ini Al-Quran yang ada di Android atau Al-Quran cetakan Saudi Arabia. Beliau mengajarkan bagaimana mencari halaman tersebut di dalam juz Al-Quran. Contohnya, juz 3. Ini juz 3, Tilkar Rusulu. Tilkar Rusulu, ini saya bisa tahu ini di halaman berapa? Di halaman 42. Kemudian juz 4 di halaman berapa? Di halaman 62. Kemudian juz 10 di halaman 182. Ini nanti antum coba, antum praktekkan di rumah. Kaidahnya, caranya dipraktekkan langsung di rumah yang memiliki Al-Quran cetakan Saudi Arabia atau Android Al-Quran yang Quran pojok. Bagaimana caranya? Tolong diperhatikan buat para pendengar, ini oleh-oleh sebelum saya mulai. Pertama, ingin mencari juz 3. 3 dikurang 1 berapa? 2. 3 dikurang 1 2. 2 dikali 2 4. Nah, angka 4 ini belakangnya tambahin angka 2. Jadi 42. Jadi 42. Nah, juz 3 itu di halaman 42. Contoh lagi. Juz 5. Juz 5 saya bisa tahu di halaman 82. Bagaimana caranya? 5 dikurang 1 4. 4 dikali 2 8. 8 belakangnya ditambahin angka 2. Bukan 8 tambah 2 jadi 10, bukan. Tetapi 8 belakangnya dikasih angka 2 menjadi 82. Berarti juz 5 ada di halaman 82. Contoh lagi. Sekarang juz 10. 10 dikurang 1 9. 9 dikali 2 18. Belakangnya ditambahin angka 2. 182. Bukan jadi 18 ditambah 2. Jadi apa? 20 bukan. Jadi 182. Nah, itu juz 10 ada di halaman 182. Nanti antum bisa praktekkan di rumah. Ini sekedar mukadimah, hadiah, kaidah, cara cepat. Karena begini, karena kadang-kadang ada tadarusan membaca Al-Quran. Ini baca juz 1, baca juz 2, juz 3, juz 4, juz 5. Kul wahid, setiap orang memegang Al-Quran. Cari halaman kerepotan. Nah, ternyata antum sudah pinter bagaimana cara mencari halaman di dalam Al-Quran tersebut. Dan masih banyak rahasia-rahasia di dalam Al-Quranil Karim, di dalam hisabat, di dalam angka-angka yang ada di dalam Al-Quranil Karim. Karena Al-Quran adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Allah turunkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Berbeda dengan kitab-kitab suci para nabi sebelumnya. Contohnya Daud dapat Zabur, Nabi Allah Musa dengan Tauratnya, Nabi Allah Isa dengan Injilnya. Itu masanya selesai. Masanya selesai. Tetapi Al-Quran tidak. Al-Quran sampai hari kiamat.
Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami telah turunkan Al-Quran tersebut. Wa inna nahnu nazalna. Kalimat nazalna, aku telah turunkan. Turunkannya sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Kepada baginda. Wa inna lahu lahafidun. Dan kami yang menjaga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Al-Quran tersebut terjaga. Jadi ajaran Nabi Muhammad SAW terjaga. Begitu juga ini adalah gambaran bahwasannya orang-orang yang hidup di sebelum zaman Nabi Muhammad SAW dan ketika diutus Nabi Muhammad turunnya Al-Quran, maka mereka yang mengikutnya Nabi Allah Isa alaihissalam harus wajib mengikuti perjalanan Nabi Muhammad SAW karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.